Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'da dzalika alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga, anugerah, karena di tempat ini kita bersama-sama melaksanakan beberapa kewajiban yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kewajiban tholabul ilmi. Yang kedua adalah kewajiban kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi dengan hadirnya kita di sini, alhamdulillah anak-anak melihat kita punya aktivitas kegiatan taklim, dan itu mudah-mudahan merupakan teladan dari kita semuanya, sehingga di masa yang akan datang di memori anak-anak mengingat kegiatan kita ini. Yang ketiga, tentu kita melaksanakan kewajiban silaturahmi yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini ada yang penting terkait Ramadan yang Umi kasih judul, yaitu peranan muslimah terkait dengan tujuan Ramadan. Dari judul tersebut, yang pertama yang harus kita bahas adalah peranan muslimah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Tentang peranan yang sama antara mukminah kita dan mukmin, para bapak-bapak kaum Adam gitu ya. Bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ada kewajiban ba'duhum awliya'u ba'd. Ada kewajiban saling bahu-membahu, saling bantu-membantu dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Dalam perkara-perkara untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itu ya Bu ya, salah satu ayatnya. Yang selanjutnya, ibu-ibu sekalian, yang perlu kita ketahui adalah tujuan Ramadan. Jadi tadi peranan muslimahnya, masih banyak ayat-ayat yang lain sebenarnya kesamaan-kesamaan kaum laki-laki dan kita sebagai kaum perempuan, diantaranya di Al-Ahzab 35. Itu tentang tujuan Ramadan. Dari mulai ayat 183 surat Al-Baqarah sampai ayat 187 itu semuanya adalah tujuan daripada Ramadan. Cuma yang ingin disampaikan pada saat ini dua ayat aja, 183-nya dan 187-nya. Di sana di ujung ayat kita ketahui bahwa di ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ibu diperintahkannya saum supaya kita melaksanakan saum seperti orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Nah, jadi di situ Ibu kalimat agar menjadi orang bertakwa itu baru terkait dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Adapun di ayat 187-nya Allah menyampaikan kepada kita la'allahum yattaqun, bukan la'allakum yattaqun, tapi la'allahum yattaqun. Nah, ini di ayat 187 ini menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di ujung Ramadan itu kita dengan gemblengan menuntut ilmu, dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya, tilawah, tahajud, tarawih, menahan nafsu, menahan perbuatan amaliyah lisan yang buruk gitu ya. Dengan sebulan digembleng itu, maka di akhir Ramadan itu kita sudah mengetahui bagaimana orang yang bertakwa itu yang sebenarnya akan mampu melaksanakan dan paham dan tahu mana perkara-perkara perbuatan bertakwa dan akan mengetahui mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi bentuknya sudah kepada penjelasan terkait bagaimana peranan pikiran kita, peranan hati kita yang merasakan, yang mengetahui bahwa ini baik, ini buruk gitu ya. Jadi kesimpulannya ibu-ibu sekalian, terkait dengan peranan kita sebagai muslimah, sebagai mukminah, kaitannya dengan tujuan saum, bahwa kewajiban kita yang banyak, kewajiban kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kewajiban sebagai anak, kewajiban kita sebagai ibu yang harus menjadi teladan, kewajiban istri sebagai istri yang solehah bagi suaminya, kewajiban kita sebagai muslimah bagi masyarakat, bahkan bagi negara, itu harus dengan bekalan takwa dan harus dengan amalan takwa, karena cukup banyak kewajiban kita yang harus dilaksanakan, terutama kita menjelang pemilu 2024. Perlu sekali kekuatan muslimah untuk mampu ikut berpartisipasi, berjuang di negara kita ini, karena negara itu sebuah organisasi besar yang mau tidak mau seperti di dalam rumah harus ada organisasi terkecil, harus ada ibunya gitu ya. Sama di pemerintahan juga, apalagi organisasi yang besar, di legislatif juga organisasi yang besar. Di situ harus ada peranan muslimah yang bertakwa, di mana ketakwaan itu akan mampu membimbing dan membingkai dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas berat seperti itu. Karena tidak cukup hanya kaum bapak-bapak saja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, membenahi diri, membenahi rumah tangga, membenahi warga negara, membenahi negara itu sendiri, tapi harus ba'duhum auliya'u ba'd, harus saling bahu-membahu, kerjasama antara mukmin dengan mukminah, antara laki-laki dan perempuan. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.